yang sekali goreng. Betul, Itu betul. lemak tidak jenuh Lemak tidak bilangnya. jenuh. Ya. Ya, Tapi kalau kita goreng lagi berulang berulang-ulang itu jadi lemak yang lemak jenuh. jenuh. Lemak tidak jenuh itu kalau kita masuk ke dalam darah, dia Mm-mm. nggak akan menggumpal istilahnya. Oh. Nah, tapi kalau lemak jenuh, dia menggumpal. Itu yang Mm-mm. membuat penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ikhlas Ikhwan Berkelas, sponsor by Getanya Parfum. Furkaners, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan biasanya Furkaners kalau kita punya aksi akhwat inspirasi, kali ini kita juga punya eh, hal yang sama nih, yaitu ikhlas. Nah, di ikhlas ini juga membahas seputar edukatif, mulai dari kesehatan hingga entrepreneurship. Nah, seperti hari ini nih Furkaners, kita akan membahas seputar kesehatan dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari Furkaners yang sudah dikirimkan melalui question box yang ada di Instagram Story RTQ Alfurkan Banda Aceh. Dan pertanyaan-pertanyaan Furkaners nanti langsung akan dijawab oleh pakarnya dan yang akan kita sambut sekarang yaitu Dr. Dr. Azaki Abu Bakar SPPD KGEH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Departemen KSM Penyakit Dalam RSUD Dr. Zainul Abidin. Selamat datang, dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Ini walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini wajib dokter ya, Ya, apalagi saat Ramadan. Furkanes yang dia ada di rumah juga wajib sehat nih dokter iya, untuk menjaga ritme ibadah selama bulan Ramadan. iya, Nah, dokter, ini mungkin sebelum lebih jauh nih dokter, sekalian juga mungkin mewakili pertanyaan beberapa Furkaners juga ya. terkait gastroenterohepatologi dokter. Mm-mm. Mungkin boleh dijelaskan sedikit dok kepada kami dok. Iya, mungkin sedikit saya sampaikan bahwa saya dokter di bidang penyakit dalam, ya itu di bidang gastroenterohepatologi. Mm-mm. Itu emang istilah Latin kita, Iya. bahasa medis. Mm-mm. Kalau gastro itu lambung, Gastro itu lambung, lambung, lambung. lambung bagian saluran cerna bagian atas. Mm-mm. Nah, kalau kita cerita enterologi, Mm-mm. itu cerita tentang usus, baik usus halus maupun usus besar. Iya. Nah, satu lagi hepatologi. Memang itu lebih istilahnya kepada bagian hati. Mm-mm. Tapi hati ini sebenarnya juga lebih besar, lebih kompleks. Mm-mm. Ada hati, pankreas, sistem biliar atau sistem empedu. Baik, Jadi baik. memang ini satu kompleks sistem saluran cerna, dari saluran cerna atas, Mm-mm. bagian bawah, dan juga hati dan teman-temannya. Seperti Baik, itu. baik, baik, dok. Ya, Berarti ini sangat connect nih dengan pembahasan kita hari ini, dok, iya, terkait pencernaan selama bulan Ramadan ini. iya. Nah, seperti yang kita tahu nih, dok, saat puasa itu kan ada yang berubah nih dari Mm-mm. kebiasaan kita. Ya, Misalnya di pagi kita sudah makan. ya, Mungkin yang bapak-bapak biasanya pagi-pagi udah minum kopi nih, dok. Nah, iya, tapi di Ramadan ini kita bawa waktunya itu ke jam berbuka. Nah, iya. apakah perbedaan kebiasaan ini berdampak dok kepada tubuh kita? Apakah mungkin ada sesuatu yang berubah di pencernaan kita selama Ramadan ini? Itu gimana ya dok ya? Iya, ini Dava. Jadi memang bulan Ramadan itu kan salah satu bulan yang memang diwajibkan berpuasa. Mesti ada sesuatu yang spesial di situ. Mm-mm. Mungkin bukan sesuatu, banyak yang spesial di bulan Ramadan itu. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengatur pola makan, pola aktivitas kita juga, dan sehingga bisa menghasilkan hal yang positif. Betul dok. Nanti kalau Dava tanyakan tadi, susah nggak ya kalau kita puasa? Nah, Mm-mm. sebenarnya itu kan masalah kebiasaan juga, Iya, bagaimana mindset kita juga. Jadi ada istilah mungkin saya sampaikan intermittent fasting namanya. intermittent fasting. Ya, Iya. jadi puasa yang diselingi oleh makan tapi tidak dan berpuasa juga seperti itu. Mm-mm. Salah satunya adalah Ramadan, Mm-mm. bulan Ramadan. Iya, Jadi kalau selama ini kita makan pagi, bangun betul. tidur, ya mungkin ada yang minum kopi, ada yang Mm-mm. sarapan, Mm-mm. mau roti, nasi dan seterusnya. Tapi sekarang berubah, Ditahan ya. dulu dok ya. Ditahan dulu, lebih kurang 13 jam kita berpuasa Betul. kalau waktunya Indonesia bagian barat. Iya, Ya, kalau di luar mungkin beda lagi. Ada beda yang lagi. ada yang sampai 15, ada yang 20 jam, beda-beda.
Jadi sebenarnya itu nggak masalah, Mm-mm. karena tubuh itu kan perlu juga istirahat dia Iya, sebenarnya. betul betul, Dok. Nah, 13 jam itu tanpa makan, tanpa minum, aktivitas disesuaikan. Nah, jadi tinggal tadi mindsetnya aja sih Mm-mm, sebenarnya. mm-mm, mm-mm. Mungkin 1 2 hari mungkin agak gimana gitu ya, Agak lesu, Dok agak ya, agak. lesu, mungkin agak aduh biasanya makan Iya, langsung ngambil kiri kanan, tapi kalau mm-mm, sekarang kok nggak bisa gitu. betul yang Nah, tinggal itu dibuat mindsetnya aja lebih positif saja. mm-mm, Ya, mm-mm. jadi itu berarti kan kita memindahkan jam makannya, Iya, Dok, ya betul. jam makannya. Tapi juga jangan berpikir jangan memindahkan makan terus akhirnya makannya juga banyak sekali gitu. Mm-mm, mm-mm. Kita selalu makan sesuai kebutuhan, Sesuai kebutuhan. bukan sesuai keinginan. Bukan sesuai Nah, keinginan ya. kadang-kadang kita sesuai keinginan Iya, nih. iya. Nah, semua yang ada di kalau bulan puasa tuh semua di pinggir jalan semua dibeli. Iya. Nah, akhirnya bertumpuk di meja makan itu keinginan. Iya betul. Ya, Pengalaman pribadi Dova juga nih, Dok. Kalau iya. udah hunting takjil ya, Ah, Dok ya. ah, ah. Kayaknya kalau ada risolnya 20 nya mau dibeli, Dok, kayaknya. Tapi Mungkin nggak boleh, Dok ya. iya ada risol manyo, risol apa Iya. gitu ya. Apalagi sekarang udah banyak macam risol, udah makin menggugah selera, Dok. Gitu. Tadi dokter singgung terkait selama Ramadan ini berarti tubuh beristirahat, Dok. Iya, Berarti bakal ada dampak positif dong ya, dokter iya, ya, iya, terhadap tubuh. Itu iya. gimana, Dok? Ya, mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau di hari biasa kita kan cenderung memang istirahat tidur malam. Mm-mm, betul. Jam 10 udah tidur kita. Iya, Itu memang betul. disuruh istirahat juga tubuh Mm-mm, kita, ginjal, hati dan mm-mm. seluruhnya disuruh istirahat ya. Nah, kalau di puasa ini ya mungkin yang kita berpikir puasa itu makan nggak ada, minum nggak ada, istirahat 13 jam. Mm-mm, Capek selama ini. mm-mm, Kalau bisa Dava, saya mm-mm. makan terus 12 jam, 3 jam. Nah, sekarang istirahat 13 Iya. jam. Mm-mm. Nah, berarti apa? Ada fase yang membuat relaksasi saluran cerna itu. Relaksasi. Iya, jadi dia relax, relax. Mm-mm, Jadi jangan dikejar terus. mm-mm. Dia bekerja terus, jadi dia akan capek jadinya. Seperti itu. Nah, tentu itu ada hal positif lainnya sebenarnya. Ada regenerasi sel di situ, ada perubahan dari mikroflora, istilahnya jadi kayak ada apa ya, zat-zat atau eh, mikrobiota istilah kita. Jadi ada organ hidup di Mm-mm, saluran cerna mm-mm, juga akhirnya jadi berkembang dengan baik seperti mm-mm. itu. Eh, itu semua menjadikan kita jadi lebih segar sebenarnya, ya. Eh, Kalau kita rileks juga kita ada hormon-hormon yang terbentuk, ada hormon endorfin namanya. Mm. Oh, Endorfin endorfin. itu membuat kita jadi senang, jadi nyaman, jangan banyak stres. Iya, iya, Karena Dok. kalau kita selalu dengan keadaan bekerja tanpa berpuasa, Mm-mm. itu adrenalin kita yang naik justru. Adrenalin, Adrenalin ya. itu membuat kita jadi kayak berdebat-debat. Iya. Selalu ini gimana kerja harus selesai segala macam. Nah, ini dibuat rileks. Rileks bukan berarti santai ya. Bukan berarti suruh tidur-tidur puasa Oh, itu bukan gitu, bukan. Dok ya. Bukan, Bukan untuk bukan. bermalas-malasan, Bukan. bukan. Beda rileks sama Malas. males. Ya, beda. Iya, iya, Dok. Relax berarti kita mengatur kembali ritme kehidupan kita Baik, baik, sebenarnya. baik. Allah menjadikan dia siang Mm. untuk kita bekerja, aktivitas, malam juga untuk ibadah dan seterusnya. Dan istirahat juga tentu harus disiapkan dengan baik seperti Baik, itu. baik. Berarti ini PR kita juga, Dok ya. Berarti Iya, untuk bisa mengatur kembali gitu ya, pola hidup kita selama Ramadan. Nah, ya, tadi kita tahu nih, Dok, ternyata puasa ini memberikan begitu banyak manfaat. ya, Seperti tadi ada regenerasi sel, ya, juga menghidupkan mikrobiota tadi, Dok ya. ya, ya. Dan juga memberikan menghidupkan hormon endorfin, Endorfin. endorfin, Dok Ya, ya. ya, Nah, tapi ada lagi, Dok, yang menjadi concern kita. Ada beberapa teman-teman kita di luar sana nih, Dok, yang mm-mm, ternyata memiliki riwayat penyakit sebelumnya ya, gitu. Nah, apakah benar, Dok, eh, puasa Ramadan ini bisa men-trigger kambuhnya penyakit-penyakit ya, bawaan itu, mungkin penyakit pencernaan dan penyakit lainnya gitu, Dok. ya. Ya, mungkin perlu dipahami juga bahwa tentu Allah mewajibkan kita berpuasa Mm-mm. banyak sekali hikmahnya Betul, ya. betul. Mungkin saya belum cerita tadi bahwa ada paling tidak ada dari unsur fisik kita Mm-mm. diperbaiki, Mm-mm. mental, Mm-mm. kecerdasan, dan juga tentu banyak hal yang lain lagi. Nah, kalau kita atau mungkin tadi apa? Furkaners ya, Furkaners, Dok. Furkaners
merasakan bahwa ada mungkin seperti gangguan lambung Iya, sebelumnya, heeh. ya tentu dilihat lagi sebenarnya gangguan lambungnya seberapa berat ya, Mm-mm. karena lambung itu kan juga ada level-level keparahannya istilahnya. Kalau hanya sekadar kembung, mual, itu Mm-mm. malah berpuasa justru akan membuat lebih baik lagi, Mm. lebih sehat lagi sebenarnya. Iya, Karena iya. mungkin selama ini sukanya makan spicy food misalnya. Mm-mm. Tadi tuh Furkan apa Dava tadi Iya, makan risol iya. aja pakai sausnya mungkin satu botol habis gitu. Iya, Dok. Ya tentunya kita di bulan puasa kita mencoba makan itu harus halal dan thayyib. Taib. Ya, Taib. jadi jangan hanya halal saja. Mm-mm. Oh ini nggak haram makan. Ntar Mm-mm. dulu halalnya baik nggak? Mm-mm. Jumlahnya kah? Jenis makanannya? Ya, bagaimana pengolahannya? Mm-mm. Seterusnya Mm-mm. seperti itu. Nah, di puasa ini dibuat sedemikian rupa kita laksanakan dengan sesuai sunnah ya, sesuai Mm-mm. sunnah aturan agama. Dibuatkan kosong lambungnya Mm-mm. Mm-mm. 13 jam lebih kurang. Iya, betul. Nah, itu kan membuat asam lambung juga akan lebih baik sebenarnya. Dia Mm. ada dinormalkan Iya. sesuai kebutuhan dan makanan yang dikonsumsi. Mm-mm. Nah, tapi terkadang mungkin yang jadi masalahnya adalah seperti tadi, setelah 13 jam berpuasa, Mm-mm. kita makan di takjil itu beli apa itu terlihat, Iya, Dok. begitu buka langsung balas dendam. Balas dendam. Nah, itu nggak boleh. Makanya eh, kalau dia ada gangguan lambung, Mm-mm. itu tetap bertahap makannya. Mm. Jadi kalau kita berbuka, iftar, kita dengan minum ya air hangat Mm-mm. biasanya, Iya, Dok. mungkin dengan berbuka dengan kurma barang 3 butir, Mm. itu dulu. Jangan langsung makan nasi, makan mie, Iya. segala macam. Itu terkejut, perutnya terkejut, shock. Jadi itu yang buat sakit dia. Iya, iya, Nah, Dok. nanti bukan habis maghrib kita boleh sambung lagi yang lain seperti Mm-mm. itu. Seterusnya sampailah habis taraweh sekitar jam 10, kita mungkin udah cukup makannya. Mm-mm. Dan jangan lupa minumnya jangan Oh, kurang. iya, Air betul. putih Betul. terutama. Heeh. Kalau air yang lain mungkin agak Mm-mm. dikurangin, apalagi yang Mm. bersoda, Iya, iya. yang terlalu apa ya, karbonasi istilahnya ya. Nah, Soda-sodaan gitu, Dok, ya. iya, Iya. iya, seperti itu. Nah, sampailah kita ke sahur. Nanti sahur Mm-mm. pun diusahakan dengan yang di ujung waktu, tapi tiba-tiba udah makan langsung Mm-mm. habis gitu. Iya, iya. Ambillah waktu mungkin setengah jam Mm-mm. sebelumnya, mulai pelan, 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 sehingga si perut ini selancarnya akan dia beradaptasi dengan baik seperti itu. Biar nggak kaget berarti, Dok, ya. Iya, Oke, jadi iya, jadi ternyata jangan langsung dipaksa iya, penuh gitu, Dok, ya. iya, balas Ada dendam. balas dendam tadi, harus bertahap-tahap gitu, Iya, Dok, ya. Tadi menyinggung tentang air putih, Dok. iya, Berarti kalau untuk teman-teman yang katanya punya keluhan dehidrasi selama mm-mm, puasa iya, sampai mungkin kepalanya pusing, itu iya, mungkin terjadi, Dok. ya. Jadi kalau kita berpuasa itu kan otomatis nggak ada masukan atau asupan air putih Mm-mm. selama 13 jam Iya. berpuasa. Kita bisa tabung dari berbuka sampai ke sahurnya. Jadi kalau dibilang bahwa 70% dari tubuh kita itu mengandung air. Air. Ya, jadi bisa bayangkan, Mm-mm. udah puasa, kita nggak minum cukup dari Mm-mm. berbuka sampai sahur, Mm-mm. tentu kita akan lemah sekali. Iya, Nah, betul, makanya betul. minumlah dengan cukup. Mm-mm. Mungkin saya kasih contoh yang gampang, jadi nggak terlalu jadi kayak penuh perutnya. Iya, Dok. Kita berbuka paling nggak ada 1 gelas air. Mm-mm. Nah, kemudian maghrib, sholat, nah kita terus kan mau makan lagi, Iya. minum lagi 1 gelas Mm-mm. air. Mm-mm. Menjelang Isya, Mm-mm. 1 gelas air. Nah, kalau kita ada tarawih, mungkin boleh bawa lah tumbler Tumbler, Dok, ataupun ya. ada air mineral, Mm-mm. mungkin Mm-mm. 200 cc, Mm-mm. minum. Itu aja sudah berapa kali kita Iya, minum? Sudah iya. bisa 4, 5, 6 kali mungkin minum. Mm-mm. Nah, nanti ketika kita mau apa namanya sahur juga Mm-mm. begitu, mungkin dapat 2 atau 3 gelas. Mm-mm. Dihitung-hitung sekitar 8 gelas sudah 8. cukup kita Baik. minimal sekali. Kalau 8 dikali 250 lebih kurang sudah 2 liter Iya, iya. kita minum. Ini cukup. Nah, kalau memang kita mau minum lebih banyak lagi ya silahkan sesuai dengan kapasitas perut kita. Jadi nggak ada alasan lemes. Iya, pusing. Makanya nggak boleh tidur lagi tuh Oh, gitu, Dok. pagi.
Oh, Mungkin kalau kita pas iya. lagi mungkin begadang, mungkin Mm-mm. ada tadarus, bolehlah kita tidur Iya, iya. sebentar ya. Iya, iya. Tapi jangan lama-lama, Mm-mm. jangan mager, jangan mager, malas gerak. Mas gerak, Dok. Iya, nanti Iya. jadi lemas, jadinya kayak seperti nggak apa ya, nggak semangat seperti itu. Iya. Ya, Berarti memang seperti tadi, ternyata iya, bertahap-tahap, Dok ya. ya, Saat berbuka 1 gelas, ya, nanti dijeda dulu dengan sholat maghrib, ya, baru kita makan lagi, minum ya, lagi gitu, ya, Dok ya. ya. Jadi nggak terasa itu udah cukup, Mm-mm. sekitar 8 gelas udah cukup Mm-mm. tuh, Nah, lebih itu kurang. yang kadang-kadang sulit dijaga, Dok ya. Iya, Dan tipsnya kayak tadi, Dok, ke masjid mungkin saat keluar mm-mm. rumah Ya, dibawa tumblernya batam, atau bawa air minum air gitu, Dok ya. mineral, Iya, iya, ya, oke. Nah, Dok, ini kita banyak pertanyaan-pertanyaan nih baik, dari baik, Furkaners nih. baik, Ada sekitar mungkin 12 pertanyaan, tapi coba kita boleh, lihat boleh. satu-satu, Dok ya. Saya jawab, insya Allah kalau nggak bisa saya PR kan nanti. Oh, boleh, 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 Dok, siap. Baik. Ini pertanyaan yang pertama. Ini maka di atas jam 12 malam, terus kekenyangan dan Mhm. tidur, Ya, tidak bangun sahur lagi. Apakah sehat, Dok? Gimana tuh, Dok? iya. Ya, memang ini mungkin tipikal juga bahwa orang bisa jadi dia nggak terbiasa sahur satu, Mm-mm, mm-mm, atau memang tadi karena siang harinya bobo terus mm-mm, misalnya, iya. begitu malam akhirnya dia udahlah manfaatkan malam Mm, gitu ya. Ya mm, silakan mungkin ada yang mengaji segala macam. Ya sebenarnya itu kan sudah dibuatkan sedemikian rupa aturan bahwa ada berbuka sampai ke tarawih kita makan, kita suruh istirahat dulu dan bangun lebih cepat mm. untuk sholat malam misalnya sampai kita sahur Iya, Dok. supaya nutrisi kita cukup di Betul, bulan puasa. Di betul, bulan Dok. puasa cukup. Itu jangan di apa ya, diambillah kesempatan itu. Mm-mm, Allah udah mm-mm. kasih tuh Iya, iya, sahur imsak sebelum azan subuh, iya. itu bisa. Mm-mm. Nah tapi gimana dok kalau misalnya nggak bangun sahur Iya, lagi? iya. Tentu ada nutrisi yang nggak tercukupi di situ, Baik, baik. ya kan? Sehingga apa tadi Dava tadi ada katakan ada yang Mm-mm. pusing lah, Iya, mm-mm, ada yang mungkin lemas mm-mm, misalnya, mm-mm. bisa jadi sudah kurang asupan kalorinya, energinya, Baik. karena udah terbakar duluan di jam 12 malam. Heeh. Padahal kita masih punya waktu sekitar 5 jam lagi. Nah, jadi Oh, oke, oke, Dok. otomatis mungkin besoknya dia akan lebih kurang fit dibandingkan Mm-mm, orang lain mm-mm, seperti itu. mm-mm. Akhirnya makan juga lebih lama kan? Iya, Dari betul. 13 jam kita berpuasa tambah 5 jam Iya. 18 jam. Mm-mm, Sementara kita hanya bolehlah kita bilang secara normal sekitar 14-15 jam mm-mm, paling lama kita boleh mm-mm. tanpa makanan seperti Iya, itu. iya. Jadi akhirnya kita apa? Harmful. Jadi justru kita membuat menderita lah itu tubuh kita lagi Mm-mm, gara-gara mm-mm. kita tidak bersahur Iya, seperti iya. itu. Malah dengan seperti ini, ya seperti tadi dokter katakan, Iya, membuat tubuh menderita gitu, Dok ya. menderita. Padahal sudah disediakan waktu sahur dan memang Iya, afdolnya ya, memanfaatkan waktu sahur. iya, Jadi saat paginya, saat jam produktif, ya. nggak ada alasan pusing lagi nih, Dok ya, Iya, berarti ya. Nggak. udah ada cadangan energi Mm-mm, tadi. iya. Ya, Jadi nanti saat berbuka tinggal makan lagi gitu, Dok. iya, iya, Oke, ya. oke. Berarti gitu. Ini semoga yang nanya dicatat ya kawan-kawan nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, Eh, Kebiasaan atau hal apa yang seharusnya kita hindari agar kesehatan tetap terjaga, Dok? Mungkin ini selama Ramadan, selama Dok ya. Ramadan Ah, ya, ya. Jadi tadi ada beberapa hal udah kita sampaikan mm-mm, bahwa mm-mm, ketika kita makan tentu kita makan sesuai kebutuhan kita mm-mm. ya. Tentu banyakin minum tadi Betul. paling enggak 8-10 Mm-mm, gelas mm-mm, dari berbuka sampai sahur. mm-mm. Sering sekali kita hanya makan kan nasi, mungkin mie ya, Iya, iya. lauk-lauk saja. Kita suka lupa buah. Buah, Nah, iya. buah itu harus ada makan. Mm-mm, Ya, mm-mm. silakan sesuai dengan sukanya kita apa. Iya. Mau pepaya, mau Mm-mm, pisang, silakan. Ya, mm-mm. yang penting sesuai dengan perut kita. Betul. Kalau tadi yang masalah lambung mungkin ya kurangilah yang asam-asam, ya kan? Baik-baik. Jangan dimakan seperti itu. Kemudian lagi adalah yang pertama tuh mindset tadi saya bilang. Mindset. Kalau kita Iya. bilang kita bisa, kita bisa. Ya, kita Baik. sanggup, kita sanggup. Selalu berpikir begitu. Orang itu sehat karena pikirannya. Mm-mm,
Mm-mm. Aduh lemas sekali nih puasa, nggak sanggup Jadi ini. beneran lemas dok ya. Iya, aduh kerja besok gimana ya? Bismillah, Iya, iya. mesti bisa. Nah, tinggal kita atur. Mm-mm. Nah, kemudian lagi adalah bagaimana tadi kita atur waktu jadwal kita. Mm-mm. Mm-mm. Kalau biasa selama ini kita mungkin nggak ada jeda misalnya kayak Mm-mm. gitu. Kalau kita Mm-mm. misalnya kerja gitu, udah diatur. Nih bangun jam 4, setengah 5 misalnya, itu Mm-mm. apa dulu? Iya. Dibuat schedule, Mm-mm. dibuat jadwal kegiatan, Mm-mm. agendanya apa saja. Mm-mm. Dengan agenda kita terjadwal, Iya. itu akan juga tahu energinya gimana nih. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi jangan semua dikerjain dalam satu hari, padahal Iya. itu mungkin nggak prioritas. Iya Nah, dok. seperti itu. Mm-mm. Nah, jadi secara umum, istilahnya how to manage ourselves daily. Iya. Jadi gimana kita tata laksana kegiatan dan pikiran kita hari-hari seperti itu. Mm-mm. Nah, Berarti puasa jadi nggak ada halangan. tidak ada Jujur halangan. saya bilang, saya Mm-mm. kalau puasa tuh malah lebih senang, nggak mikir makan. Oh iya Jadi dok. malah kerja tuh bisa all out saya malah. Iya, iya. Nah, jadi saya tuh bisa bisa saja kerja dari jam 7 setengah Mm-mm. 8, break nanti duha sebentar, Mm-mm. duhur, Mm-mm. langsung sambung asar sampai berbuka saya masih kegiatan dengan Iya, iya. pasien-pasien saya terus terang, Betul. dengan anak didik saya. Ya, sama sih dok. Dava pribadi juga gitu Iya, ya. iya. Selama kalau dalam puasa ini, Heeh. ya kita nggak, kalau Dava pribadi nggak, nanti siang makan apa gitu Iya, ya. Jadi iya, sangat meringankan beban iya, pikiran juga dok ya. iya, Nah, terkait tadi dok, ternyata Dava baru sadar juga nih, selama Ramadan ini ternyata cukup challenging juga iya, menjaga makanan. iya. Seperti tadi makanan takjil yang luar biasa, masya Allah, Menggoda, ya menggugah menggoda, selera. menggugah selera. Goreng-gorengannya, Ya, minuman iya, manisnya lagi dok iya, ya. iya, Belum lagi nanti nasinya dengan iya, porsi balas dendam gitu iya, dok. iya. Apalagi baru-baru ini dok ya, ada Heeh. viral berita di salah satu portal berita di Aceh. Mhm. Katanya tingkat eh, penyakit ginjal dok ya mulai Mhm. meningkat di anak-anak gitu. Apakah karena ada hubungannya dengan minuman manis yang tidak Iya, terkendali di konsumsinya gitu dok, atau gimana ya dok ya? iya, iya. Memang kalau tren penyakit sekarang tuh memang berubah sih, Mm-mm, berubah. mm-mm, Tidak hanya di dewasa, juga di remaja ataupun di anak-anak. mm-mm, Banyak faktor sebenarnya. mm-mm. Salah satu faktornya adalah bagaimana gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup, lifestyle Mm-mm, kita, termasuk makanan dan minuman yang mm-mm, dikonsumsi. Sering kita kan sekarang yang fast food, mm-mm. jadi yang Fast apa? food betul dok. Kemudian kalau minuman juga ya tadi ada soda segala macam Mm-mm, yang tidak terkontrol betul. dengan baik dan bijak seperti Mm-mm, itu. mm-mm. Jadi ya akhirnya kembali kita sekarang, kita tuh butuh apa ingin sih sebenarnya. Ya, butuh atau ingin dok. Iya, kalau ingin semua semua kita Sama iya, kepingin. semua Tapi kita pengen. apakah itu sesuai kebutuhan? Belum tentu. Belum tentu. Nah, jadi bagaimana bijak-bijak. Ya Betul. kalau anak-anak atau remaja tentu orang tuanya yang lebih berperan penting Mm-mm. di situ. Iya, iya, harus ada Nah, pengawasan juga dari orang iya tua dok ya. mesti mesti. Dan orang-orang tua juga harus teredukasi akan Iya, hal-hal ini. Jadi iya, tahu dok ya untuk iya, menjaga anak-anaknya. iya, Dan menjadi PR juga bagi kita dok ya. Apalagi puasa ini mungkin beberapa orang tadi kurang minum gitu, iya. malah minum yang manis-manis. Mm-mm. Makanya tadi mungkin mengarah ke penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan gitu dok Iya, ya. ya. Oke, baik. Coba kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami hipoglikemia, gula darah rendah saat puasa? Iya. Ya, baik Dava. Mm-mm. Ya mungkin saya cerita sedikit ya Iya, apa iya, itu boleh dok. Mm-mm, hipoglikemia iya. rendah. Jadi itu adalah kadar gula yang rendah di dalam darah. Mm-mm, Sebabnya banyak. mm-mm, Nah, salah satu tadi kita katakan tadi kita cerita bahwa mm-mm. orang berpuasa kan nggak ada asupan sama sekali selama lebih kurang 13 jam. Betul, betul. Tentu kita harus tabung di Eh, malam betul, harinya saat berbuka dan sahur, dok ya. sampai Iya. sahur. Nah, kalau kita tidak mencukupi, berarti potensi untuk gula darah rendah juga akan lebih besar. Mm-mm, Nah, itu satu. mm-mm, Yang kedua, apabila kita terlalu over dalam bekerja atau mm-mm, beraktivitas, mm-mm, diterik matahari, kita kayaknya kok apa ya, nafsu banget mm-mm. kerjanya gitu. Tentu ada jeda-jeda. Nah, kalau itu kita bisa jaga, insya Allah hipoglikemia ini nggak terjadi, ya nggak terjadi. Iya, Ternyata terjadi juga. Bagaimana? Lihat lagi nih, kadarnya gimana?
kalau keadaannya masih pusing-pusing dikit, ya sudah, Mm-mm. berarti aja kerja, Mm-mm. hindari aktivitas di bawah terik matahari, langsung aja istirahat dulu gitu. Iya, Kayak iya. kita nggak bisa minum air gula, Iya, ya iya. paling tidak mungkin kita bisa buatkan misalnya kayak di apa di tempat hangat sedikit. Mm-mm. Karena kan orang gula darah rendah ini kan dia pasti berkeringat dingin dia. Oh gitu dok ya Iya, gejalanya ya. pusing dia, pucat, mungkin kayak Hmm. hoyong mau jatuh. Nah, jadi langsung Oh aja oke. istirahat dulu, mungkin kakinya diluruskan saja supaya darah kita tuh lebih bagus, lebih lancar ke otak kita. Mm-mm. Mm-mm. Kenapa? Karena dalam darah itu ada gula yang Iya. dialirkan ke otak. Oh Otak baik, tuh yang paling perlu, yang paling vital dapat kadar gula yang paling cukup. baik, Nah, kalau baik. ini dapat, itu kita lebih enak. Aman dok berarti Ya, ya. itu kalau yang masih ringan-ringan. Tapi kalau yang udah berat Mm-mm. sampai hilang, nanar, jadi Mm-mm. kayak apa ya, Mm-mm. pandangan tuh nggak bisa, ya sampai mungkin ada yang hilang kesadaran, ya harus Mm. buka puasa berarti. Karena Baik. harus dimasukin gula. Iya, Apakah iya. gula itu dengan kasih air gula atau Mm-mm. memang harus Mm-mm. diinfus pakai air gula. Baik, baik. Berarti harus ada Ah, penanganan medis juga iya, dok ya. jadi lihat juga derajatnya Mm-mm. gimana gitu. Mm-mm. Derajat. Baik, berarti mungkin Furkaners juga harus tahu ya level Iya, gula darahnya itu semana mungkin iya, parahnya dok. iya. Jika mem mm-mm. Kalau perlu dicek aja Oh cek cek gula gula darah. gula darah di Oh ujung baik. jari aja, Mm-mm. Mm-mm. seperti itu. Ya, jika memang ternyata setelah konsultasi Mhm. tidak memungkinkan untuk puasa, Iya, berarti di hold dulu iya, dok ya gitu ya. iya. Mohon Hmm. maaf ya, mungkin puasanya ya dibatalkan seperti itu Mm-mm. daripada akhirnya jadi resiko besar kepada Iya, orang yang berpuasa ya. Berarti udah ada keringanan di iya, situ. iya. Baik, baik Ya, dok. Baik, coba kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. ya, Dokter, kalau habis sahur rebahannya itu bahaya nggak ya? Rebahan sambil nunggu subuh, dok. ya. Mungkin rebahan, mungkin nunggu-nunggu kali ya, Iya. nunggu-nunggu subuh. Heeh. Nah, lihat dulu nih gimana rebahannya. Mm-mm, mm-mm, Karena secara teoritis, kalau kita baru selesai makan, mm-mm. kita nggak boleh langsung rebahan dengan terlentang seperti itu. Harus duduk dulu, dok. Harus minimal setengah duduk. Oh, setengah duduk. Nah, kita tahu bahwa kita baru makan Mm-mm, sesuatu, mm-mm. makanan masih diproses di Iya, dalam iya. lambung kita. Kalau kita rebahan, otomatis makanan itu atau asam lambung akan naik ke atas dia, ke Hmm. kerongkongan bahkan mungkin ke mulut kita. Mm-mm, Makanya ada mm-mm. pasien-pasien yang, dok kok kayaknya kok asam ya, Mm-mm, nah, mm-mm. kok ada gak rasa panas ya, Mm-mm. karena tadi asamnya udah naik ke atas, Oh, asam lambungnya asam naik. lambungnya Ya. naik. Nah seperti itu, bahkan mungkin ada sebagian yang membuat cemas jadinya karena Mm-mm. nggak nyaman. Iya, iya, Nah iya. seperti itu. Jadi kalau saya bilang rebahan silakan, Mm-mm. tapi jangan sampai ketiduran, kan Mm-mm. seperti itu. Iya, iya betul, Nah dok. kalau perubahannya harus paling tidak di setengah duduk. Setengah duduk Ya, paling aman, dok ya. ya. Jadi mungkin kalau asamnya meningkat karena masih Mm-mm. ada proses makan sahur tadi, Mm-mm. Mm-mm. dia tidak akan naik ke atas kerongkongan Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Oke, baik, Ya. dok. Oh ya, dok, ingin bertanya sedikit nih, dok. Mm-mm. Tadi terkait eh, asam lambung Ya, yang bisa memancing gelisah gitu, dok ya. iya. Tapi ada juga beberapa yang pernah Dava dengar ya, dok ya. Hmm. Kegelisahan ini, kegelisahan yang berlebih ini, dok, bisa juga memancing asam lambung, Oh dok. iya. Apa kebalik nih ceritanya, dok? Atau gimana, dok? Iya, iya itu menarik Dava. Mm-mm, Yang mm-mm. tadi saya sampaikan pertama itu mengenai tentang GERD namanya. GERD, baik. Yang tadi Mm-mm, asamnya naik ke atas. mm-mm, Jadi mm-mm. bisa buat gelisah. Gelisah. Nah, Heeh. dia anxiety atau kegelisahan juga bisa membuat masalah lambung. Oh, anxiety. Ya, kegelisahan, Iya, gelisah yang berlebihan. iya, iya, Itu dok. memang ada teorinya. Mm-mm, mm-mm. Brain gut axis namanya. Mm-mm, Jadi mm-mm, ada kedekatan yang erat mm-mm, antara otak, mm-mm. saluran pusat dengan saluran cerna. Baik. Jadi justru dua-dua bisa Mm-mm. bolak-balik Oh, bisa dia, bolak-balik, bisa nggak satu arah bolak-balik. aja, dok ya? Iya. Hmm, Makanya sering itu kalau pasien-pasien saya di rumah mm-mm, sakit umum, Darul mm-mm, Abidin ataupun di praktek, saya katakan bukan saya dokternya, mm-mm, tapi justru ibu bapak lah yang menjadi pasiennya. mm-mm. Kalau dia mindsetnya gelisah, dia akan Hmm, membuat saluran cernanya juga akan ya makin buruk makin ya, makin. bermasalah Iya, terus iya, gitu. iya, 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 Tapi iya. dok, ya tadi ya Mm-mm, perutnya membuat gelisah, bolak-balik dia, mm. reversible dia. Jadi apapun cerita, mindset tadi. Iya, Jadi kan saya berapa iya. kali saya bilang mindset tadi? Mindset, Ada ya. berapa tuh? 10 kali mungkin. Lebih mungkin, dok ya. Mungkin lebih. Jadi you are what you think. Jadi You are what you think. Anda
adalah seperti yang Anda pikirkan. Baik. Seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau kita pikirnya negatif, Mm-mm. negatif kita. Mm-mm. Lemas sekali puasa ini. Iya, iya. Lemas dia. Mm-mm. Bisa, insya Allah bisa. Mm-mm. Kuat ya. Seperti itu. Baik, baik. Berarti Ya, kuncinya satu, Dok, ya. mindset dulu ya yang Iya, diperbaiki. iya. Oke. Ada afirmasi positif juga di Afirmasi situ. positif. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Lalu mengatakan pagi-pagi saya sehat, saya Mm-mm. semangat, saya bisa, saya kuat dan seterusnya. Iya, dan itu Ya. akan, insya Allah akan mempengaruhi sistem organ tubuh kita juga, Dok ya. Sel-sel kita semua juga akan positif. Baik. Orang sekitar kita juga akan positif Mm-mm. auranya. Iya, iya. Seperti itu. Berarti gitu nih resepnya ya, Furkaners ya. Iya, Harus selalu stay positif, iya, memberikan afirmasi positif kepada diri. iya, Insya Allah outputnya juga akan positif gitu, iya, Dok. iya, Baik. iya, Kita lanjut lagi nih, Dok, ke pertanyaan iya, selanjutnya. Bagaimana cara puasa yang benar bagi penderita GERD asam lambung? iya, Nah, tadi mungkin sudah kita iya, sempat singgung sedikit, tapi iya, mungkin boleh ditambahkan lagi boleh, nih, Dok. boleh. Ya, tentu tadi kita katakan bahwa pergunakan sebijak mungkin dari iftar sampai ke sahur atau Mm-mm. imsak tadi. Mm-mm. Nah, mungkin khusus untuk yang GERD ada spesifiknya adalah tentu tidak boleh makan juga dalam porsi yang besar. Oh, tidak Sekali boleh. makan, Mm-mm. nggak boleh. Tidak boleh Men- Portugal, Dok ya. Harus tukang gali ya, nggak boleh ya. Ya, jadi dibuat aja tadi bertahap. Jadi Mm-mm. pas iftarnya berbuka makan apa dulu, mungkin apa kurma, ada kue sepotong, Iya. risol tadi ya. Mm-mm. Jangan 20 potong Jangan ya. 20. Mungkin satu potong aja dulu Satu sama potong. kurma, misalnya barang Mm-mm. 3 butir seperti Iya. itu. Ya terus maghrib, setelah itu mungkin minum lagi, Mm-mm. makannya mungkin yang lebih ringan dulu, mungkin Mm-mm. bubur aja misalnya, Iya. atau silakanlah yang ringan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, baru nanti mungkin makan nasi. Mm-mm. Makan nasi, sebenarnya makan nasi itu bukanlah wajib sih sebenarnya, tergantung kebiasaan kita Iya, aja. iya, Dok. Cuma karena mungkin dari orok, dari lahir gitu kita sama nasi ya. Nasi terus, Dok ya. Karena di Iya, luar juga ada beberapa negara yang memang makanan pokoknya bukan nasi gitu, Dok ya. iya, iya. Jadi sesuaikan saja. Mm-mm. Mm-mm. Jadi porsinya sedikit, tapi sering, porsi Betul. kecil. Dan Mm-mm. tentu dengan GERD asam lambung itu tidak boleh juga yang spicy food tadi saya Spicy food. katakan. Jadi banyak makan yang pedas-pedas, Mm-mm. terlalu Mm-mm. berbumbu, Iya, ada iya. kari Mm-mm. atau asam-asam atau Mm-mm. soda ya, ya tidak boleh Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Dan tadi satu yang terakhir tadi, jangan langsung tidur. Jangan langsung tidur. Nah, terlentang tadi, Iya, karena iya. tadi GERD-nya akan makin kambuh di Iya. situ. Tadi memancing GERD-nya naik ya, Iya, Dok ya. iya. Seperti Berarti, itu, secara umum mm-mm. seperti itu. Iya, berarti Air putih harus banyak. air putih, Nah, betul. kalau air putih itu kan salah satu efek atau apa ya kegunaannya membuat netral asam Mm-mm. lambung. Mm-mm. Dan kalaupun kita nanti puasa, Mm-mm. kan air udah kita kan juga akan lebih sedikit, Iya, lebih betul, Dok. kering. Lebih Nah, kalau kering. kita minumnya banyak, Mm-mm. air udah juga cukup, akhirnya apa? Ini bisa dibilas nih yang kerongkongan ini. Oh, iya, Nah, iya. jadi efek atau sensasi nggak nyaman itu akan lebih minimal seperti Minimal. itu ya. Baik. Baik, berarti PR-nya nih bagi kawan-kawan kita yang Ya, penderita GERD harusnya harus bertahap makannya. iya, ya, Diperhatikan juga setelah makan, iya, jangan rebahan dulu, duduk iya, dulu, biar semua organ pencernaan itu mencerna dulu gitu, Dok iya. ya. Jadi itu memang sebenarnya udah dikatakan Allah, firman Mm-mm. Allah dalam Mm-mm. Al-Quran. Mm-mm. Ya, dikatakan fal yanduril insanu ila ta'ami. Fal yanduril insani ila ta'ami. Jadi perhatikan hai manusia terhadap makananmu gitu. Mm-mm. Itu dalam satu surat ya. Abasa kalau salah saya ayat Mm-mm. 24 itu memang nggak pun kita puasa disuruh perhatikan. Iya, iya, Dia Dok. di surat yang lain dikatakan bahwa tadi makanlah makanan yang halal dan Mm-mm. baik atau Baik, toyib. toyib. Nah, ada lagi kulu washrabu wala tusrifu. Jadi makan dan minum tapi jangan banyak. Mm-mm. Jadi sebenarnya yang kita ngomong ini bukan ngomong medis aja sebenarnya. Iya. Allah sudah berfirman Mm-mm. dalam Al-Quran. Mungkin kita stressing aja, kita ingatin lagi Iya, sama-sama. iya, Enggak, betul. bagi foreigner saja, bagi saya juga saya harus Mm-mm. ingatkan diri. Iya, iya, Jangan betul. sampai saya ngomong sama pasien, dan sini nggak kerjain itu gitu. Iya, iya, Dok. Jadi kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Iya, Seperti iya. itu. Ternyata tidak ya sudah diingatkan Sudah, sebenarnya di sudah. Al-Qur'an Ya, kita ya, firman Allah sebenarnya sudah diingatkan ya. tapi ya ternyata masih banyak juga yang miss gitu. Nah, Iya. medis membantu mengingatkan kembali Iya, gitu, Dok ya. mungkin medis itu dia mencari lah, Mm-mm, mencari mm-mm. bukti ilmiah. Betul, bukti. Sebenarnya nggak perlu bukti, tapi Mm-mm. supaya mungkin pada orang-orang yang berlogika, Iya, iya. mereka akan lebih kuat lagi
Banyak kan terbukti secara ilmiah Al-Quran sudah Iya, menyampaikan 15 abad yang lalu. Jadi saya pikir nggak usah diragukan iya. lagi lah Tidak kalau perlu Al-Quran itu dipertanyakan nggak lagi. perlu pertanyakan Iya, lagi. betul, betul. Seperti itu. Makanya berharap kalau kita ada baca ilmiah memperkuat iman Betul, dan Islam kita, insya Allah. betul, betul. Ya, Baik. Baik, Dok. Sangat menarik sekali. ya, Kita lanjut lagi nih, Dok, ke baik, pertanyaan baik. selanjutnya. Ya, Ini kenapa ketika puasa lambung terasa nyaman, iya, katanya. Padahal saya sudah operasi empedu dan luka lambung. iya. Jadi ini satu nikmat Allah yang Mm-mm. luar biasa. Iya, Dok. Di saat orang lain cemas Mm-mm. puasa nanti takut lambungnya kambuh, Iya, tapi pedanya ini Volkaners ini justru merasakan nikmat yang luar nyaman, biasa. Dok ya. Ya tadi mungkin salah satunya adalah dia mindset udah positif mindsetnya. Iya, Puasa itu membuat orang akan menjadi bertakwa. iya, Salah betul. satunya apa? Ya ini tadi dia tahu betul ini misi Allah Mm-mm. untuk berpuasa ini luar biasa. Iya, Dok. Termasuk beliau yang sudah operasi empedu dan luka lambung malah nyaman-nyaman Iya. saja Mm-mm. seperti itu. Nah, mungkin dengan puasa juga tadi makanan yang selama ini agak lepas ya kita bisa jaga Iya, seperti itu. betul. Tadi endorfinnya kan berarti kan udah naik. Mm-mm. Dia lebih nyaman, rileks, nggak Mm. stres, Iya, iya, ya kan? Nggak gelisah, nggak betul. cemas. Akhirnya apa? Asam lambung juga menurun seperti Mm-mm. itu. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan operasi empedu ini adalah mengurangi makanan yang berlemak. Oh, baik. Nah, lemak tetap perlu di tubuh kita, Iya. tapi lemak yang mana? Lemak yang tidak jenuh yang Mm-mm. boleh. Mm-mm. Tapi kalau lemak jenuh seperti Mm-mm. goreng-gorengan, Mm-mm. nanti Mm-mm. kena lagi mungkin ada Mm-mm. santan kari yang dipanasin Iya. berulang, itu yang nggak boleh. Oh, baik. Minimal dikurangi lah, jangan terlalu apa ya, Mm-mm. terlalu Mm-mm. berlebihan Iya. seperti itu. Baik, mungkin boleh dicontohkan sedikit dok. Itu lemak tidak jenuh dok ya. Itu Ya, itu contohnya seperti apa ya dok? contoh lah ya, Mm, gampang aja lah. Kita mm, kan tentu pengen goreng gitu ya, mm. apa namanya, yang sekali goreng. Betul Itu betul. lemak tidak jenuh Lemak tidak bilangnya. jenuh. Ya, Ya, tapi kalau kita goreng lagi berulang berulang-ulang itu jadi lemak yang lemak jenuh. jenuh. Lemak tidak jenuh itu kalau kita masuk ke dalam darah dia Mm-mm. nggak akan menggumpal istilahnya. Oh, Nah, tapi kalau lemak jenuh dia menggumpal, itu yang mm-mm. membuat penyakit. Oh Nah, seperti baik. itu. Wah, mungkin ini kan masalah empedu dan luka lambung ya. Mm-mm. Saya sendiri tuh sebenarnya punya penelitian yang saya lakukan juga Mm-mm. Nih dok. di saat saya sekolah konsultan Mm-mm. di Jakarta Iya dok. di Universitas Indonesia. Mm-mm. Jadi kalau selama ini kan urusan lambung terus. Nah, ternyata masuk bagian saya juga bagian hati. Nah, Iya dok. saya teliti masalah hati. Ternyata pada pasien-pasien yang mengalami gangguan hati sekalipun, tentu ada levelnya ya. Kalau dia levelnya masih ringan dan sedang, masih boleh dia berpuasa Mm-mm. seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Pada pasien dengan sirosis hati namanya. Sirosis Nah, jadi hati. sirosis itu jadi kayak istilah bahwa ada perubahan penurunan fungsi hati Mm-mm. Mm-mm. akibat hatinya tuh mengecil Mm. dibanding normal. Baik. Banyak penyebabnya dari Iya. karena hepatitis lah, Mm-mm. virus, macam-macam Iya seperti dok. itu. Jadi betul-betul kita buktikan secara Mm-mm. ilmiah bahwa puasa itu tidak menjadi halangan bagi orang yang sakit, Mm-mm. tapi mungkin dilihat lagi Iya. level atau derajat keparahannya Betul seperti itu. betul. Nah, di situ dikatakan pasien sirosis itu dia aman sih masih. Mm-mm. Kenapa? Mm-mm. Dia believe itu berarti dia percaya betul bahwa puasa itu membuat dia sehat. Hmm. Balik lagi Akhirnya ke mindset dok ya berarti. mindset, Iya. mindset. Nah, seperti itu. Alhamdulillah dia selesai 30 Mm-mm. hari. Tapi banyak orang-orang sehat malah ya dia nggak believe dengan puasa itu sehat. Akhirnya dia nggak berpuasa atau di puasa tidur aja seperti itu. Nah, jadi saya makin apa ya? Makin semangat nih, Iya. makin semangat. Yuk sama-sama kita buktikan, kita buat ilmiah Mm-mm. dari praktisi macam-macam. Mm-mm. Puasa ini luar biasa seperti itu. Betul. Salah Ah, satunya penanya yang iya, sekarang ini dok ya. iya, Ini adalah bukti bahwa ternyata puasa memberikan manfaat juga bagi iya, orang-orang yang punya riwayat penyakit gitu dok ya. iya, iya. Baik. Kita lanjut lagi dok ke pertanyaan Boleh, selanjutnya. boleh. Oke. Makin ini kayaknya endorfinnya makin meningkat nih kayaknya. Ya, Oke dok, ini ada pertanyaan.
Di bulan puasa bagus gak kalau minum suplemen yang banyak beredar di pasaran? Ini Iya, gimana tuh? ya, ya, ini tren bagus ya. Mm-mm, Suplemen itu kan dia apa ya, membantu mm-mm, proses. mm-mm, Mungkin pengganti vitamin-vitamin yang nggak tercukupi selama mm-mm. ini, ya. Secara umum sih oke-oke saja secara umum. Oke-oke saja Nah, secara tentu umum ya. dilihat lagi Mm-mm. apa komposisi dari suplemen yang kita Komposisinya ya. minumnya gitu. Kita perlunya apa kalau Mm-mm, konsumsi untuk bulan puasa? Kan paling kan lebih ke mm-mm, vitaminnya, lebih ke mineral gitu kan. Tapi kalau kita lihat bahwa suplemen itu tidak terlalu tidak terlalu penting, ya tentu kita jangan makan, mm-mm, jangan minum. mm-mm, Ya kita cukupi saja dengan mm-mm, makanan hari-hari kita mm-mm, seperti itu. mm-mm. Ya. Kalau ada pertanyaan terkait suplemen terpenting selama Ramadan, Dok, apa sesuai kebutuhan juga gitu ya? Sesuai Sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan ya. kebutuhan. Mm-mm, Secara mm-mm, umum saya pikir malah nggak perlu suplemen, nggak mm-mm, wajib istilahnya, nggak mm-mm, wajib. mm-mm, Ya mm-mm. tinggal minumnya cukup, Ya. makannya sesuai dengan ada karbonnya, Mm-mm, mm-mm, ada lemak, mm-mm, proteinnya, mm-mm, mineral, ada buahnya. mm-mm. Bismillah nggak masalah lagi sebenarnya. Tidak perlu lagi disupport Iya, dengan suplemen gitu iya. Dok ya. Yang paling penting tadi tuh, Mm-mm. saya harus Mindset. bisa sehat. Nah, Siap. seperti itu. Oke, Ya. Dok. Dok, mungkin pertanyaan terakhir nih Oh Dok untuk iya, kita jawab Dok ya. iya. Ini ada Mungkin eh, yang ini tadi sudah sempat sudah, tersinggung Dok ya. ya, Baik, kita coba next lagi. Ini bagaimana cara mudah diet? diet. Ini gimana Dok? Kita coba lagi yang lain dulu, Silakan. boleh? Mungkin salah satu Mm-mm. efek dari puasa ini adalah diet sebenarnya. Untuk Oh, orang diet sebenarnya. heeh, heeh. Tadi saya katakan di Baik. awal sekali Heeh. bahwa puasa itu adalah intermittent fasting. Intermittent fasting. Nah, itu kan Mm-mm. salah satu yang dilakukan orang-orang sekarang, IF. Mm-mm. Ada 8, 16, Mm-mm, mm-mm. ada yang 12, 12, 12 Mm-mm. jam berpuasa, Mm-mm, 12 mm-mm. jam boleh makan. Oh, baik. Nah, ada yang 16 jam makan, 8 Mm-mm. jam berpuasa. Itu Mm-mm. sebenarnya kan memang prinsip dari Puasa Ramadan. Ramadan Puasa dok ya? Iya, Ramadan iya. kita 13 11 kan? Mm-mm, Nah, mm-mm. seperti itu. Baik, Ya, baik. eh Satu lagi dok ya berarti ya? boleh, boleh. Nah, ini Iya, pertanyaan terakhir kita pada hari ini. ya. Apakah ibu hamil dan yang menyusui dianjurkan untuk berpuasa, dok? Iya. Ya, tentu ini saya mencoba menjawab ya. Mm-mm. Eh, Ibu hamil dan menyusui. Sepemahaman saya ada beberapa golongan orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa Mm-mm, Ramadan, mm-mm, termasuk ibu hamil dan menyusui. mm-mm, mm-mm. Kenapa? Karena memang mereka harus terpenuhi gizinya, Betul, betul, ya, dok. bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bayi yang Mm-mm, dikandungnya atau yang disusuinya, ya. Betul-betul terpenuhi, terjaga. Nah, tapi ada juga saya lihat ibu-ibu hamil menyusui juga berpuasa. mm-mm, mm-mm, Jadi bukan dianjurkan, boleh tidak berpuasa, mm-mm. ada keringanan. Iya, iya, iya. Nanti di saat dia tidak lagi hamil, tidak menyusui lagi, dia menggantikan Mm-mm, mm-mm. puasanya. Iya, boleh diganti Nah, jadi dok dia ya. di qada Mm-mm, puasanya. iya. Tapi kalau dia sanggup, dia yakin bahwa terpenuhi gizi, dia masih bisa menyusui walaupun dia keadaan berpuasa, ya bismillah Mm-mm. seperti itu. Tapi jangan sampai mendolimi dirinya sendiri dan si bayinya Betul, seperti itu. betul. Jadi mungkin boleh saya koreksi, Mm-mm. bukan dianjurkan, justru Mm-mm. memang boleh tidak berpuasa. Oh iya. Diberikan sama seperti orang tua yang uzur seperti Mm-mm. itu, orang Mm-mm. sakit Mm-mm. berat. Mm-mm. Ini masih termasuk nih Iya, iya. orang perjalanan aja yang Mm-mm. sehat-sehat masih Mm-mm. boleh tidak berpuasa, Mm-mm. diberikan keringanan sama Allah Mm-mm. untuk digantikan di saat setelah puasa Ramadan nanti. Iya, Seperti itu. baik, Ya. baik dok. Baik dokter, Ya, Ini menarik sekali ya, diskusi kita pada hari ini ya ya, terkait pencernaan kita selama Ramadan ini ya, bagaimana. ya, Pastinya Furkaners yang lagi nonton juga tercerahkan ini dok. ya. Dan juga penanya-penanya pada hari ini pasti terjawab sudah Insya secara Allah. insya Allah secara detail, secara lengkap dok ya. Ya, Dan Dava mau mengucapkan terima kasih banyak nih dok sudah hadir kemari, sudah menyempatkan waktunya. ya, Karena durasi kita yang terbatas dok, ya. kita harus mengakhiri Baik, podcast kita pada hari ini. Nah, boleh. baik Furkaner semuanya, ingin mengingatkan kembali bahwa episode ikhlas kita pada hari ini disponsori oleh Getanya Parfum. Baik dokter, terima kasih banyak sekali lagi. Dava akhiri dok.
Oke, saya boleh sapa Oh, Furkaners boleh, sebentar. boleh, boleh, Baik. boleh, boleh, silakan dok. Ya, ini terima kasih Furkaners yang memang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Tentu ini adalah insight ataupun wawasan dari kami untuk bagaimana kita berpuasa Ramadan lebih efektif, lebih Mm-mm, bijak. Puasa ini adalah salah satu dari rukun Islam. betul. Jadi jangan sampai kita lewatkan puasa Ramadan begitu saja. Mm-mm, Bahkan mm-mm, ini menjadi bulan training dan mm. akhirnya untuk seterusnya kita lebih bisa menjalankan seperti bulan puasa ini. Iya, Semoga bermanfaat dan berkah apa yang kita dapatkan pada hari ini. Terima iya, kasih Prokaners. iya. Baik, ya, mungkin ingin mengingatkan sedikit dok. Ya, Eh, dalam Ramadan ini tentu saja bermanfaat dok ya. ya, Pastinya dalam setiap syariat, dalam setiap perintah yang diberikan oleh kita kepada oleh Allah gitu, pasti ada manfaat yang diberikan gitu. pasti. Nggak mungkin Allah menyuruh kita sesuatu, Ya, tapi ganjarannya adalah hal-hal negatif iya. gitu. Pasti ada manfaatnya Pasti gitu ada dok ya. hikmahnya Pasti ada pasti. hikmah. Ya, Baik, ya. baik Furkanas, kita akhiri dok ya. Baik. Baik, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi